Ya, masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi di kesempatan siang hari ini. Sudah menit ke 35, tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana istirahat siang Anda? Ya, semoga aja menyenangkan dan bisa bertemu dengan kolega ataupun ya mitra ya, partner atau ya siapapun itu ya, orang-orang yang saya kira spesial ya. Aha. Nah, berbicara tentang dunia internasional nih, hari-hari gini nih ya, ini kayaknya lagi rame-ramenya, seru-serunya nih. Ada nuansa saling serang nih antar negara. Nah, seperti kemarin diinformasikan India menyerang Pakistan. Lalu siapa lagi nih yang mau serang-serangan kayak gini? Iya, ada informasi terbaru dari dunia internasional bahwa Amerika Serikat dan Cina ini sedang dalam tanda kutip ya perang untuk mendominasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kedua negara ini rupanya terus-terusan melancarkan aksi pemblokiran teknologi demi menjegal perkembangan AI satu sama lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, sejak era pemerintahan Joe Biden sampai digantikan Donald Trump, Amerika Serikat berkali-kali mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor chip buatan Amerika ke Cina. Nah, tidak tinggal diam, Cina juga akhirnya dendam membalas dendam upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Cina juga memblokir ekspor mineral penting seperti gallium dan germanium ke Amerika Serikat. Kenapa kok keduanya dilarang untuk diekspor ke Amerika? Karena keduanya merupakan komponen penting untuk pengembangan atau mengembangkan semikonduktor dalam chip yang berkecepatan tinggi. Nah, seperti diinformasikan oleh CNBC Indonesia nih kawan, chip merupakan tulang punggung dalam pengembangan AI dan fungsinya ini untuk menganalisa data besar atau big data serta melatih AI agar bisa menjalankan perintah secara akurat dan cepat. Nah, upaya Amerika Serikat memblokir chip ke Cina ini dinilai sebagai cara ampuh untuk membunuh pengembangan AI di Cina karena Amerika khawatir Cina akan mengembangkan AI untuk memperkuat militernya. Walau begitu, China tak habis akal. Presiden Xi Jinping dalam beberapa tahun terakhir juga sudah menyerukan gerakan untuk mendorong kemandirian lokal, ya kemandirian di Cina, serta melepaskan diri dari ketergantungan negaranya terhadap Amerika. Jadi ini sebuah langkah yang menarik ya kalau kita lihat ya perkembangan dunia sekarang. Cina agaknya ingin menjadi negara yang cukup punya powerful dalam pengembangan teknologi dan tidak tanggung-tanggung. Pemerintahan Xi Jinping ini meluncurkan program pendanaan yang di backing oleh negara-negara bertajuk Big Fund untuk mengenjot industri semikonduktor. Nah, fase pendanaan terakhir diluncurkan tahun kemarin sekitar bulan Juli tahun 2024 ada senilai ya dana yang disiapkan itu senilai 47,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan seperti diketahui juga nih, ketegangan geopolitik antara Amerika dan Cina memiliki sejarah panjang sejak dimulai Perang Dingin atau Cold War antara blok barat penganut kapitalis dan blok timur penganut komunis. Dan efek dari perang dingin untuk menguasai pengaruh global ini masih terasa sampai sekarang dan makin jelas terlihat dalam pertarungan AI antara Amerika dengan Cina. AI ini juga digadang-gadang sebagai teknologi baru yang akan mengubah cara hidup manusia dan otomatis mengubah tatanan dunia. Nah, potensi ekonomi global dari AI ini diprediksi bisa mencapai 19,9 triliun dolar Amerika pada tahun 2030. Ini menurut riset dari IDC ya. Nah, Goldman Sachs ini memprediksi PDB atau PDB atau pendapatan domestik bruto global ini akan meningkat sebesar 7 triliun dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Nah, singkatnya ini kawan,
negara yang mampu memenangkan pertarungan AI ini dikatakan akan bisa ya menjadi penguasa dunia di masa yang akan datang. Nah, pada akhir tahun 2024 kemarin, Amerika dan China melalui US China Economic and Security Review Commission atau USCC merekomendasikan inisiatif untuk mendanai pengembangan AI dengan kecerdasan setara atau melebihi manusia atau diistilahkan dengan Artificial General Intelligence AGI. Nah, USCC ini merupakan komisi legislatif Amerika Serikat yang fokus memantau, menyelidiki serta melaporkan ke Kongres Amerika Serikat berkenaan dengan implikasi keamanan nasional dari relasi ekonomi dan perdagangan antara Amerika dengan China. Nah, pendanaan yang diajukan USCC ini memiliki konsep serupa proyek Manhattan ya di tahun era Perang Dunia Kedua waktu itu yang dimotori oleh Oppenheimer waktu itu ya, yang kemudian kalau di proyek Manhattan ini kan yang diproduksi adalah bom atom ya, ada apa dua bom atom yang kemudian diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, proyek rahasia itu mengolaborasikan pemerintah Amerika Serikat dan sektor swasta untuk mendanai penelitian dan produksi bom atom pertama ya. Ada dua bom yang keren pada waktu itu. Nah, Komisioner USCC Jacob Hellberg ini sempat mengatakan sejarah membuktikan bahwa negara pertama yang berhasil memanfaatkan periode pertama perubahan teknologi yang cepat akan memimpin pergeseran kekuatan global. Dan kata dia, China ini menggenjot implementasi AGI dan ini sangat penting untuk kita hadapi secara serius, kata Hilberg kepada Reuters. Nah, dalam dokumen yang diajukan USCC ditekankan pula pemerintah Amerika Serikat harus terlibat langsung dalam pendanaan untuk memimpin pengembangan AGI, dan selain itu pengembangan AGI ini juga harus menjadi prioritas nasional di bawah arahan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Nah, seperti dikatakan juga dalam rekomendasi USCC Kongres Amerika Serikat ya, Kongres Amerika Serikat mengarahkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk menyediakan sistem alokasi dan prioritas pertahanan di X-rating dalam hal-hal terkait dengan ekosistem AI untuk memastikan proyek tersebut menjadi prioritas nasional. Nah, di X-rating sendiri ini kawan merujuk pada prioritas nasional tertinggi. Nah, perintah di X-rating umumnya krusial untuk pertahanan nasional seperti peralatan militer dan infrastruktur kritis. Nah, berdasarkan dokumen rekomendasi itu, USCC mengindikasikan peran krusial AGI dalam sistem pertahanan dan keamanan Amerika Serikat melawan China. Nah, bisa dibilang AGI ini menjadi bom atom dalam tanda kutip baru ya di era kecerdasan buatan untuk memenangkan pengaruh global. Ya, rekomendasi USCC seperti ditanggapi ya. Ini agaknya ya, kalau kita ngelihat gelagat dari Presiden Trump, ini agaknya cukup serius menanggapi rekomendasi tersebut. Nah, beberapa saat setelah dilantik, Trump bahkan bergegas mengumumkan investasi senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur AI dalam melawan China. Dan investasi ini kawan, antara lain didukung oleh pencipta ChatGPT, yaitu OpenAI, SoftBank, dan juga Oracle. Ketiga perusahaan ini kawan juga membentuk perusahaan patungan yang diberi nama Stargate dengan tujuan membangun kompleks data center yang menciptakan lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan baru. Nah, Stargate ini berkomitmen untuk mengucurkan modal 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat dan sisanya akan dikucurkan secara bertahap dalam 4 tahun ke depan. Seperti diungkapkan juga oleh CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan juga pendiri Oracle Larry Ellison yang berada di sisi Trump saat pengumuman rencana investasi besar-besaran tersebut. Nah, proyek pertama Stargate ini
dimulai di Texas dan Ellison menyatakan secara total ada 20 data center yang akan dibangun dengan luas masing-masing 4,6 hektar. Nah, tiap data center antara lain bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis ragam kesehatan serta membantu dokter dalam perawatan pasien. Nah, pujian juga muncul dari pernyataan Altman dan dia katakan bahwa AGI bisa dibangun di sini di Amerika ya di Texas waktu itu dan pihaknya tidak akan bisa melakukannya tanpa Presiden Trump. Proyek Stargate sebetulnya sudah diberitakan sebelumnya melalui The Information. Nah, pada Maret 2024 lalu, The Information mengabarkan bahwa OpenAI dan Microsoft menjajaki rencana proyek data center 100 miliar dolar Amerika, termasuk superkomputer AI bernama Stargate yang akan diluncurkan pada tahun 2028 mendatang. Nah, pengumuman dari Trump ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Amerika terhadap inisiatif yang dibangun oleh sektor swasta. Dan hal itu sesuai dengan rujukan USCC untuk memperkuat kolaborasi pemerintah swasta dalam mendominasi pengembangan AGI melawan China. Nah, tidak lama setelah USCC mengeluarkan rekomendasi ini kawan, pengembangan AGI ala proyek Manhattan, China juga mengguncang dunia melalui peluncuran model AI R1 DeepSeek pada Januari 2025 lalu. R1 DeepSeek dirilis sebagai sumber terbuka atau open source dan siapa saja bisa mengunduh secara gratis dan menjalankannya di perangkat masing-masing atau untuk melakukan pengembangan sistem lebih lanjut. Nah, DeepSeek ini dinilai sebagai sistem AI pertama Cina yang mampu menyamai akurasi dan kecepatan AI dari Amerika Serikat namun dengan biaya operasional jauh lebih murah. Nah, perusahaan Cina itu mengaku modal pengembangan R1 hanya senilai 5,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, angka itu jauh lebih efisien dibandingkan investasi miliaran dolar Amerika yang digelontorkan raksasa Amerika untuk mengembangkan sistem AI. Nah, inilah yang membuat Silicon Valley terguncang dan investor mempertanyakan pengeluaran besar-besaran raksasa Amerika Serikat ketika startup Cina ini mampu meluncurkan AI canggih berbiaya rendah. Bahkan bursa saham Amerika Serikat, Wall Street, langsung ambruk dan kehilangan ratusan miliar dolar Amerika Serikat ketika DeepSeek diluncurkan. Dan DeepSeek juga berhasil mengalahkan ChatGPT dalam review aplikasi gratis terbaik di App Store Apple Amerika Serikat pada 28 Januari 2025. Dan dalam waktu singkat ini kawan, kekayaan 500 orang terkaya dunia rontok sebesar 108 miliar dolar Amerika. Nah, hal ini pasti menjadi pukulan telak bagi Amerika. Dan lagi-lagi, China mampu membuktikan kekuatannya di tengah gempuran blokir bertubi-tubi dari Amerika. Dan kemunculan DeepSeek ini membuat Amerika Serikat semakin murka saja. Dan pemerintahan Trump bahkan sempat menuduh China berhasil menyelundupkan chip-chip Nvidia yang dilarang sehingga berhasil mengembangkan DeepSeek. Sampai kini, penyelidikan terhadap dugaan penyelundupan chip Nvidia di China ke China ini masih berlangsung dan di saat bersamaan Trump ini makin ganas dan membabi buta memblokir chip ke China. Dan yang terbaru ini kawan, Trump bahkan mengumumkan pemblokiran chip H20 Nvidia ke China. Padahal chip yang tak terlalu canggih itu khusus dirancang Nvidia untuk China agar tidak melanggar aturan pemerintah sebelumnya. Nah, hal ini bisa menjadi bumerang bagi Amerika Serikat ini kawan, karena Nvidia sudah berkali-kali menyuarakan bahaya jika pemerintah Amerika Serikat memblokir total akses chip ke China. Nvidia menilai pemblokiran total hanya akan membunuh atau menumbuhkan kemandirian China dan merugikan raksasa Amerika. Dan China merupakan negara pasar utama bagi Nvidia yang berkontribusi terhadap 22% pendapatannya sebelum kebijakan kontrol ekspor pertama ditetapkan Joe Biden pada tahun 2022 lalu ya. Nah, kontribusi pendapatan dari China pelan-pelan berkurang menjadi 13%. Sementara itu kawan, CEO Nvidia Jensen Huang ini menyatakan bahwa pasar AI China ini memiliki potensi senilai 50 miliar dolar dalam waktu 2-3 tahun ke depan.
Jadi jika perusahaan Amerika Serikat tidak mengambil peluang nih ya, kerugiannya akan sangat besar. Dan kekhawatiran Nvidia bukan tanpa alasan. Karena apa? The Wall Street Journal melaporkan Huawei ya, ini bersiap menguji chip AI terbaru dan paling canggih untuk menggantikan Nvidia. Huawei juga dikatakan telah mendekati beberapa perusahaan teknologi Cina untuk menguji kelayakan teknis chip terbarunya yang disebut dengan Ascend 910D, kata laporan itu, dan ini mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Nah, di tengah-tengah perang yang memanas antara dua kekuatan ekonomi terbesar, negara-negara lain ini juga turut ambil bagian dalam pengembangan AI, misalnya Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia yang belakangan mulai gencar berinvestasi dalam infrastruktur riset dan juga talenta AI. Nah, selain chip yang menjadi tulang punggung AI, pusat data atau data center ini merupakan infrastruktur penting untuk menyimpan dan memproses data yang dijalankan oleh chip. Jadi tidak heran raksasa teknologi berbondong-bondong membangun data center baru. Nah, data center ini untuk apa sih? Untuk menampung chip AI berteknologi canggih membutuhkan lahan luas dan pasokan listrik yang besar. Kawasan Asia Tenggara belakangan mulai dilirik untuk menempatkan data center karena memenuhi dua kriteria tersebut. Nah, dalam 3 tahun terakhir kawan, Johor di Malaysia ini telah menarik sekitar 50 proyek data center termasuk dari ByteDance dan Microsoft. Dan menurut firma riset DC Byte, kapasitas total data center di Johor termasuk yang sedang dibangun dan direncanakan telah bertumbuh 100 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Dan Malaysia menjadi salah satu wilayah negara yang paling ramai dilirik asing untuk investasi data center karena memiliki kemudahan regulasi. Namun, bagaimana dengan tetangganya, Singapura? Nah, Singapura ternyata sudah lebih dulu menjadi tempat andalan asing menyimpan data center dengan lebih dari 70 proyek. Nah, sementara Thailand, Vietnam, dan Indonesia ini juga mulai ramai disorot asing untuk membangun data center meski belum sebanyak Malaysia dan Singapura. Ya, kalau kita melihat peta perkembangan AI ya di dunia saat ini ya, ada dua negara di Asia Tenggara yang memang posisinya cukup dipertimbangkan oleh dunia, bahkan masuk ke dalam 10 negara besar sebagai pengembang AI. Nah, pengembangan AI yang cepat dan dinamis ini mendatangkan banyak peluang baru, bahkan para pakar menyebutkan bahwa era AI sudah menjadi hal mutlak sehingga manusia mau tidak mau harus beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Nah, selain itu, setiap negara juga perlu membentuk regulasi konkret untuk memitigasi risiko negatif dari pengembangan AI, utamanya dari segi etika, keamanan, sampai ancaman hilangnya pekerjaan manusia. Nah, pekerjaan apa saja dan berapa banyak pekerjaan yang akan hilang akibat AI ini? Nah, kita bahas ya. Kayaknya seru nih. Ada yang mau ikutan gabung untuk berkomentar? Boleh. Melalui saluran telepon boleh di 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya. Ditunggu informasi ataupun komentar dari Anda. Oke, ya, oke deh. Pokoknya ditunggu ya dari Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.